MKC penistaan agama ini dihukum karena hanya mengutip ayat-ayat Al-Quran, dengan sendirinya kasus ini sudah mendapat dokumen negara. Al-Quran salah dong, bahwa Al-Quran itu tidak benar. Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, tetapi di dalam ayat Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Kalau mau menangkap Kosman, harus menangkap juga ustadz-ustadz yang lain. Kami sudah melayangkan surat kepada bahkan ke Kapolri. Satu ustadz, tim kami, tim pengacara pembela hukum Muhammad KC meminta agar saudara-saudara semua polisi Bareskrim menangkap. Jadi harus ditangkap dulu. Yang kedua, Bareskrim harus menangkap. Kenapa Bareskrim hanya diam saja? Kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa katanya? Jadi kami sakit hati. Yang keempat adalah yang kelima adalah kemudian Stephen Indria Wibowo, Felix Siau. Mereka mengaku dari Mu'alaf Center Indonesia. Ada nomor 9 Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video dari Saifuddin Ibrahim ya, yang mana di dalam video ini dia mengatakan bahwa pengacaranya MKC atau Kosman bin Sunet beserta Saifuddin Ibrahim ini akan melaporkan juga para ustadz kita ya. Ada 9 orang yang disebutkannya di dalam laporan tersebut. Namun ada hal yang menarik ya, ketika dia menyampaikan niat serta keinginannya untuk melaporkan para ustadz tersebut, namun secara tidak langsung tanpa disadarinya pernyataannya tersebut juga mengandung unsur pernyataan yang mengarah ke penistaan agama. Kalau boleh kita jujur ya, karena di sini Pak Saifuddin Ibrahim ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ajaran yang boleh membunuh. Nah, tentu ini pernyataan yang tidak sesuai sama sekali dengan isi kandungan Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana video selengkapnya? Nanti kita akan dengarkan penuturan dari Pak Saifuddin Ibrahim ini, dan setelah itu saya pun akan mencoba memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikannya. Namun sebelum saya putarkan videonya, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Terus bahwa bagaimanapun orang-orang pengikut Yesus Kristus itu dari awal saya lihat kok selalu susah hidupnya, bahkan selalu menderita. Kasus MKC, apa yang saya lihat itu serba dilematis. Dilematisnya kenapa?
Kalau kasus itu, kasus MKC penistaan agama ini dihukum karena hanya mengutip ayat-ayat Al-Quran lalu dihukum, maka dengan sendirinya kasus ini sudah mendapat dokumen negara bahwa dia memang bersalah, lalu apa yang dikatakannya juga itu salah. Al-Quran salah dong, bahwa Al-Quran itu tidak benar, kira-kira begitu. Ini akibat dari kalau MKC dihukum. Tapi kalau dilepaskan juga itu bagus bagi Muslim. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar menistakan agama, hanya mengucapkan hal-hal yang buruk. Nah, di sini Pak Saifuddin Ibrahim ini mengemukakan pendapatnya ya. Kalau soal berpendapat, tentu semua orang mempunyai pendapat dan pemahaman sendiri melihat suatu kasus yang sedang terjadi ya. Dalam hal ini kasus MKC dalam penistaan agama. Nah, tadi pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim mencoba membenturkan permasalahan ini dengan negara ya, yang mengatakan apabila si KC ini dihukum, artinya negara pun ikut membenarkan bahwa si KC itu bersalah. Nah, tentu saja hal ini sangat keliru ya pemahamannya, karena apa yang dilakukan si KC ini itu adalah sifatnya pribadi dia ya, karena kita ketahui dia melakukan mengutip ayat Al-Quran itu secara monolog, kemudian menerjemahkannya yang tidak sesuai dengan terjemahan Al-Quran itu sendiri. Jadi sangat berbeda konteksnya kalau orang itu hanya sekedar membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian membaca terjemahannya sesuai yang sudah tertulis, itu justru tidak jadi permasalahan ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim ini sangat keliru ya, apabila mengatakan bahwa si Kosman ini hanya sekedar membaca. Kalau sekedar membaca itu mungkin tidak akan dipermasalahkan oleh umat Islam ya, karena memang Al-Quran tersebut untuk diperuntukkan untuk seluruh manusia ya. Jadi siapapun boleh membaca, boleh mengkajinya, meneliti, menguji dan segala macamnya, asalkan tidak melecehkan makna yang sesungguhnya terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Ialah sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahwa kita orang-orang Kristen, pengikut Yesus Kristus itu harus waspada, harus tunduk, harus taat kepada hukum, harus tetap mengasihi, harus mencintai dan menghormati siapapun. Dan sama seperti yang saya lihat dalam KC itu, orangnya tulus, murni, hatinya hanya untuk memikirkan bagaimana Injil ini diberitakan, disampaikan sepenuhnya. Artinya penginjilan kita ini jangan sampai keluar daripada kalau kita membaca kitab suci mereka, kita harus membacanya, hadis-hadisnya itu tertulis semua. Jadi tidak bisa dikatakan penistaan. Kalau saya melakukan studi perbandingan selama ini, tidak kena hukum apapun, karena ilmu perbandingan agama itu adalah ilmu yang sudah jelas diakui oleh dunia. Lah kalau saya membandingkan Al-Quran dengan Alkitab, juga sudah jelas Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, tetapi di dalam ayat Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Nah, saudara kesemuanya, pernyataan terakhir dari Pak Saifuddin Ibrahim barusan yang sama-sama kita dengar ya, ini jelas dalam rangka membela si KC dalam kasus penista agama. Namun dia masih saja menularkan atau menyampaikan pahamnya yang keliru, dan artinya ingin menyatakan ajaran
atau keyakinan dia yang benar, sementara Islam yang salah. Sehingga dia tadi mengatakan bahwa kalau di Kristen itu yang diutamakan adalah ajaran kasihilah musuhmu, sementara di dalam Al-Quran dia mengatakan diperbolehkan membunuh orang yang berbeda agama. Nah, ini adalah suatu kesalahan fatal dan salah besar apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini, karena tidak sesuai sama sekali dengan isi Al-Quran tersebut. Tidak pernah dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang untuk membunuh orang yang berbeda agama. Nah, kalau kita berpikiran terbuka dan bisa melihat realita yang ada saat ini, baik di negara kita maupun di luar negeri, kalau benar-benar itu adalah perintah dari Allah, maka tentunya tidak akan ada lagi umat beragama lain di negara kita maupun di dunia ini. Dan faktanya malah sebaliknya ya, selama ini kita sebagai umat Islam dan umat agama lain itu selalu hidup berdampingan, saling hormat, menghormati dan menghargai, tidak ada bersinggungan ya, karena umat Muslim sudah mempunyai keyakinan yang tetap, karena urusan keimanan serta kepercayaan itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dan tidak bisa dipengaruhi oleh manusia atau kekuatan manapun juga. Jadi sekali lagi pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim ini bisa menjadi bukti juga bagi kita. Jadi saya dengan MKC itu sedarah, maka saya harus membelanya. Ada surat-surat yang sudah kami sampaikan, pengacara-pengacara saya ada 3 orang yang melaporkan kepada pimpinan Polri, dan kami harus mengatakannya. Apakah kami juga harus membiarkan saudara kami Muhammad KC mati diracun atau mati digebukin, sementara kita mau membangun Indonesia ke depan ini adalah Indonesia toleran dan damai? Maka apa yang telah kami lakukan, dan dengan bersama tim pengacara kami, bahwa saya setelah bertemu dengan MKC, apakah ada maksud kamu untuk menistakan agama lain? Haji Muhammad Kosman alias MKC sesungguhnya dia tidak bermaksud menistakan agama manapun, kecuali klien kami ini menjawab apa yang telah dikatakan oleh Muhammad Kosman, apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz yang berkeliaran yang belum ditangkap. Artinya kalau mau menangkap Kosman harus menangkap juga ustadz-ustadz yang lain. Dan apa video-video Muhammad Kosman ini hanya menjawab fitnah dan penistaan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara yang saya sebutkan ini. Nah, di sini sudah jelas ya apa maksud dan tujuan dari Saifuddin Ibrahim ini, yang katanya ingin melaporkan beberapa orang ustadz ke Bareskrim juga atas respon atau reaksi dari dilaporkannya si KC beberapa waktu yang lalu atas dugaan penistaan agama ya. Dan saya rasa sikap dari Saifuddin ini wajar, karena memang mereka sama-sama murtadin dan sama-sama Kristen ya. Namun alasan yang dikemukakannya ketika menyatakan bahwa si KC ini tidak bersalah, saya rasa ini adalah alasan atau berdalih ya, beralibi bahwa menyatakan si KC tidak bersalah.
karena dia mengatakan si KC hanya menjawab pertanyaan. Nah, kita selama ini sudah sering dan bahkan terlampau sering ya menonton video-videonya si KC tersebut, baik dalam berdebat ataupun secara monolog. Nah, pernyataan-pernyataan dia yang mempelintir-pelintir ayat Al-Quran tersebut banyak di videonya yang monolog ya, artinya tidak dalam keadaan berdiskusi. Jadi orang-orang ini, Pak Saifuddin Ibrahim ini melihat suatu masalah itu hanya melalui satu sisi ya, dan dia tidak melihat bagaimana situasi kondisinya dan di waktu kapan orang tersebut melontarkan pernyataan-pernyataan tersebut, karena itu semua perlu kita perhatikan sebab akan mempengaruhi makna serta tujuan orang yang bersangkutan tersebut dalam menyampaikan argumennya tersebut ya. Maka kami sudah melayangkan surat kepada bahkan ke Kapolri. Satu, Ustadz Abdul Somad alias Uas, yang videonya telah lama viral jauh sebelum Muhammad Kosman mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikerumuni oleh jin di dalam surat Al-Jin ayat 19. Jauh sebelum itu Abdul Somad sudah mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan berseru, jin kafir itu berseru, haleluya, haleluya. Itu kata Abdul Somad. Tim kami, tim pengacara pembela hukum Muhammad KC meminta agar saudara-saudara semua, polisi, Bareskrim menangkap dulu Abdul Somad, baru kita lanjutkan hukuman terhadap Muhammad KC. Yang kedua, Bareskrim harus menangkap Menekhem Ali. Videonya sudah beredar di mana-mana, menyebutkan bahwa Yesus lahir adalah gara-gara Bunda Maria bersetubuh berzina, ya, berzina dengan serdadu Romawi. Saya tidak tahu dasar hukumnya itu dari mana, karena Al-Quran mengatakan Maria itu adalah wanita suci, Alkitab mengatakan wanita yang bersih, dan tidak ada yang mengatakan bahwa Maria ibu Yesus itu berzina, wanita pelacur, tidak ada. Oleh karena itu Menekhem Ali harus juga ditangkap, karena ini menyakitkan. Kenapa Bareskrim hanya diam saja? Saudaraku, kita dengar tadi lagi pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini. Seakan-akan dia mencoba mengintervensi Polri ya, yang menuntut Polri untuk memproses juga ustadz-ustadz yang dia maksudkan. Kemudian bahkan seakan-akan dia mau mengarahkan atau memberi petunjuk kepada Polri untuk apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Tentu ini sangat lucu kalau kita lihat ya. Artinya Saifuddin Ibrahim ini lupa dia itu sebagai apa begitu. Kemudian permasalahan Ustadz Abdul Somad yang kembali diangkatnya, masalah ceramah yang sudah cukup lama ya, kalau tidak salah tahun 2019 yang lalu ini kembali diangkat, padahal ketika itu Ustadz Abdul Somad sudah melakukan klarifikasi di depan MUI di Jakarta ya. Jadi permasalahan tersebut sebenarnya sudah selesai. Kalaupun Saifuddin Ibrahim ini dengan kelompoknya merasa tersinggung, ini kan tentu menjadi aneh bagi kita ya.
karena mereka hanya melihat atau menilai dari satu sisi saja. Sementara untuk menyatakan itu adalah disengaja untuk menista agama orang lain, tentu akan ditinjau serta dilihat di mana orang tersebut lagi sedang apa, dalam rangka apa, kemudian di hadapan siapa, dan ditujukan ceramah itu untuk siapa, tempatnya di mana. Nah, ini semua akan menentukan dari makna pernyataan yang disampaikan orang tersebut, ya. Dan kita semua sudah mengetahui bahwa Ustadz Abdul Somad itu dalam rangka menjawab pertanyaan dari jemaah di dalam suatu masjid, ya, di hadapan umat muslim secara keseluruhan. Jadi di dalam tempat tertutup di hadapan umat muslim, dan itu pun menjawab pertanyaan, terkecuali Ustadz Abdul Somad menyampaikannya secara monolog, ya, atau di depan masyarakat umum. Itu jelas itu adalah suatu kesalahan, ya. Nah, kemudian mengenai Ustadz Manahem Ali, ya, dan seperti kita ketahui juga, selama ini kita sering melihat kajian-kajian dari Ustadz Manahem Ali, dan beliau pun selalu setiap kali ada kajian atau topik yang dibahas itu akan selalu didampingi oleh orang lain, ya, yang jadi lawan bicara. Itu pertama. Yang kedua, beliau selalu menggunakan referensi serta data-data ilmiah dalam menyampaikan kajian beliau, dan tidak pernah itu secara terang-terangan atau secara langsung, ya, menghina ataupun menista keyakinan orang lain, tetapi berdasarkan sekali lagi kajian akademis, ya, yang tentunya mempunyai dasar-dasar yang jelas. Jadi apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim dengan kelompoknya ini terhadap kedua orang ustadz ini jelas itu salah sasaran, ya, sangat tidak tepat sekali. Oke, kita lanjut. Karena bukan ini saja Pak Bareskrim, sudah berjalan puluhan tahun. Bagaimana kalau ada sebuah masjid di kampung, di sebelahnya itu ada rumah orang Kristen, justru mereka sengaja toanya itu diarahkan ke rumah itu, dan terjadi penistaan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Siap bunuh pendeta, siap habisin orang Kristen, bakar gereja. Ini imam besar, luar biasa imam besar ini, saudara-saudara, ngeri. Bahkan dia bilang kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa, katanya. Haleluya. Bidannya siapa, katanya. Mengerikan. Jadi kami sakit hati. Oleh karena itu Ustadz Manahem Ali, Habib Rizik, ya harus disidang ulang lagi itu Habib Rizik dengan ucapan, karena ada semuanya, ada jejak digital dia bisa diungkapkan karena nggak pernah berhenti, dan orang selalu ngomong tentang ini. Yang keempat adalah Yahya Walloni. Yahya Walloni ini pernah saya bilang dia adalah utusan iblis untuk masuk agama itu, untuk merusak agama itu, karena dia juga berbicara tanpa dasar. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, bukan saja palsu, bohong. Apalagi yang mau kami bilang, yang kami mau omongkan, kecuali memohon kepada polisi yang mengayomi rakyat ini, yang melayani kami. Jadi jangan melayani satu umat saja. Jadi Tuhan kami di Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, kitab suci Kristen dikatai sebagai Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus.
Kenapa tidak menangkap Yahya Waloni dulu baru Muhammad Kece? Ini tangkap Muhammad Kece dulu baru tangkap Yahya Waloni. Nah, kita dengar lagi bagaimana pernyataan yang kontroversial dari Saifuddin ini barusan ya, dalam rangka dia menyerukan untuk memproses ulang Habib Rizik serta Ustadz Yahya Waloni dalam hal perkataan-perkataan yang dianggapnya menista agama. Namun ada dua perkataan atau ucapan Saifuddin barusan yang bisa kita jadikan juga dasar dia bisa dikatakan menista ya. Karena pertama tadi dia mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni tersebut adalah utusan iblis, dan kemudian yang kedua tadi dia menyatakan bahwa toa masjid itu adalah penistaan agama yang sudah terjadi puluhan tahun. Nah, ini kan suatu pernyataan yang tidak logis ya sebenarnya disampaikan oleh Saifuddin ini, karena kita sendiri mengetahui yang namanya toa masjid itu sudah pasti selalu berada di tempat-tempat banyak masyarakat ya atau keramaian, dan arahnya tentu bisa saja arah kemana saja. Dan kalaupun ada umat Kristiani yang kebetulan mungkin berdekatan dengan masjid, kemudian merasa tersinggung dengan suara toa masjid itu hal yang berbeda ya, dan itu tidak bisa dikatakan adalah penistaan agama seperti yang diucapkan oleh Saifuddin tadi ya. Kemudian mengenai perkataan Habib Rizik yang mempertanyakan kalau Tuhan lahir siapa bidannya, saya rasa itu adalah sesuatu yang logis ya, karena yang namanya kelahiran seseorang anak manusia itu pada umumnya memang dibantu kalau zaman sekarang jelas ahli medis ya, dan kalau di kampung-kampung mungkin oleh dukun beranak atau apalah lain sebagainya ya. Jadi sangat wajar saja itu dipertanyakan. Kemudian yang kedua, masalah pernyataan Ustadz Yahya Waloni beberapa waktu yang lalu di dalam ceramah-ceramah beliau. Namun kan kita sudah mengetahui beliau sudah meminta maaf, dan Sepertinya permainan. Ya, jadi kalau tangkap Muhammad Kece, tangkap juga Yahya Waloni. Tangkap semuanya kalau kita mau adil. Kita ingin hidup ini adil, tangkap Abdus Somad. Yang kelima adalah Haja Irene Handono, menyebut Yesus baru dilantik sebagai Tuhan Kristen dan Katolik adalah pada tahun 325 Masehi. Ini adalah ucapan tanpa dasar, tanpa referensi apapun. Haja Irene juga mengaku sebagai mantan biarawati tanpa bisa membuktikannya. Namun mengapa tetap dibiarkan oleh Bareskrim Polri? Apakah karena kedengarannya sangat enak ya? Karena ustadzah yang ngomong. Bagaimana pantaskah diucapkan oleh seorang ustadzah hanya untuk membuktikan? Sekali lagi, apapun permasalahan Muhammad Kece ini akan membuat orang Islam banyak masuk Kristen. Percayalah, percaya saja apa yang dikatakan ini akan kasihan saudara-saudara semuanya. Kemudian Stephen Indria Wibowo ini ngaku sarjana teologi dari Vatikan. Entah dari mana, saya tidak tahu aslinya dari mana. Hani Kristianto, dia pernah datang ke Bareskrim waktu saya ditahan, dan dia bilang kepada saya ini temannya Saddam Hussein. Lalu biasa sebelum saya bertemu dengan orang itu saya selalu mengajak dia berdoa.
Mari kita doa. Belum berdoa dia bilang Tuhan kita beda. Felix Xiao, mereka mengaku dari Mu'alaf Center Indonesia, jelas-jelas selalu dusta, fitnah dan menghina Kristen Katolik sampai hari ini, dan selalu saja tetap dibiarkan oleh polisi, oleh Bareskrim. Pertanyaan saya, apakah pasal penistaan agama itu hanya untuk minoritas, sedangkan mayoritas tidak bisa disentuh? Apakah boleh menegakkan hukum pakai standar ganda? Saya tidak tahu. 9. Nandar ini sering berbohong dan mengaku evangelis. Lu evangelis dari mana? Mana buktinya kamu dapat surat evangelis? Maksudnya penginjil, dai di dalam Kristen. Mana? Dia tidak bisa menunjukkan. Mengaku pakar bahasa Ibrani. Ketika ketemu dengan orang yang bisa ngobrol dalam bahasa Ibrani, nggak bisa. Apakah dengan menunjukkan bahasa Ibrani lalu itu dikatakan asli? Kamu mau mengungkapkan kata-kata itu dengan bahasa Ibrani, Nandar? Dari mana kamu mengatakan bahwa kamu evangelis Yonatan Nandar? Dia tanya kepada saya, Nandar, apakah Abi bisa bahasa Ibrani? Saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saya tahu. Jadi bagaimana agar Nandar juga ditangkap karena sering berbohong? Demikian juga Ustadz Agus Kainama menyebut Yesus bangkit menjadi zombie. Nah ini luar biasanya ini ya, agar Ustadz Kainama juga dimasukkan penjara Pak Bareskrim. Mengapa tetap dibiarkan oleh Bareskrim sampai hari ini? Lepaskan Muhammad Kacek. Tangkap itu ustadz-ustadz yang menjadi sumber konflik keributan di YouTube. Jadi saudaraku semuanya, apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim barusan, yang ingin melaporkan ada 9 orang ustadz kita ya, dan semuanya kebanyakan adalah mu'alaf yang dahulunya beragama Kristen kemudian berpindah memeluk agama Islam ya. Dan keinginan serta pernyataan Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya menampar dirinya sendiri, termasuk kelompoknya juga ya, karena kita ketahui selama ini mereka mempunyai slogan kasihilah musuhmu, maka ini tidak terbukti sama sekali, malahan sebaliknya ya, mereka bagaikan cacing yang kepanasan, kebakaran jenggot ketika melihat para mu'alaf cerdas ya. Kenapa kita bisakan mereka cerdas? Karena memang dahulu mereka sebelum berpindah keyakinan semuanya belajar, meneliti, menelaah, kemudian membuktikannya sendiri mana ajaran yang benar menurut mereka, itu disampaikan di hadapan jemaah mereka masing-masing. Itu juga tempatnya tertutup ya. Jadi artinya apa yang mereka sampaikan itu adalah kisah perjalanan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pihak lain yang merasa tersinggung, itu tentu akan timbul pertanyaan ya, kenapa mereka harus tersinggung.
Tetapi berbeda ceritanya kalau seandainya orang-orang tersebut berpidato sendiri secara monolog ya, kemudian menjelek-jelekkan keyakinan lain, dan itu dilakukan berulang-ulang juga di depan khalayak ramai ya, itu bisalah kalau kita katakan orang itu memang bertujuan untuk menista ya. Namun ini apa yang dilakukan oleh para mu'allaf kita itu tidak seperti itu. Jadi secara keseluruhan apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim yang ingin melaporkan para ustadz dan ustazah kita itu adalah hak mereka ya, silakan saja. Namun tentunya kalau memang benar-benar dilapor itu akan berjalan sesuai proses ya, dan kita tidak bisa mengklaim si pihak bahwa itu adalah benar ataupun salah. Tentu aparat penegak hukum nanti yang akan menentukannya. Namun dari keinginannya tersebut ya, selama dia menyampaikan tadi ada beberapa poin yang bisa kita simpan sebagai bukti juga pernyataan Saifuddin Ibrahim ya, yang menyinggung kitab suci Al-Quran. Dan saudaraku semuanya, kita tunggu saja ya bagaimana kedepannya apa yang mereka rencanakan ini, dan tentunya kita berharap semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah SWT ya, khususnya kepada ustadz dan ustazah kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.